Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Thayyib kita, Ustadz Andi Abdurrahman. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Sudah masuk hari Rabu, hari ini wargi Dahlia, hari yang ke-9 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah dan bertepatan dengan 1 Oktober 2025, tanggal 1 tanggal muda. Apa kabar semuanya? Sudah banyak yang bersiap bergabung untuk mendengarkan kita saling belajar untuk bertolabul ilmi di acara Hikmah Fajar yang datang setiap hari dari jam 3 dini hari, malam dini hari sampai jam 5 nanti bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Ada Denis bersama Bang Ampul menemani beliau yang pagi hari ini, tentu menawarkan untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 222 1015 Dahlia FM di Hikmah Fajar Dahlia FM. Terima kasih untuk Tiajak Neng Sarijadi. Dan juga untuk yang sudah bergabung Kang Aman Abadi, Mamah Iwan, Alhamdulillah, Ibu Ice Bubur Tahura dan Ibu Liadi Katapang, dan juga buat Ibu Kahyati, Ibu Siti Nurmalia, Mamah Lutfi. Terima kasih juga untuk Teh Mary ya. Dan juga yang pagi hari ini ada Pak Haji Nandang yang ada di Bojong Mekar ya. Kemudian dari Ibu Popon, Ibu Guru, Teh Aida di Gunung Halurongga, dan juga Bu Tati Empoy sudah masuk. Mami Umi Wiro, lalu juga siapa lagi? Ini sudah baik. Kita sapa dan undang yang lain untuk bergabung di acara Hikmah Fajar di 0811 222 1015. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Pemandangan begitu luar biasa di perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thayyib Thayyib semakin thayyib. Masya Allah, luar biasa segar wargi Dahlia ya. Habis hujan tadi sore ya. Mengguyur kota Bandung dan rasanya ini rata sampai ada informasi juga dari luar kota, hujan rata wargi Dahlia. Mudah-mudahan mampu mendatangkan keberkahan, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sepertiga malam ini wargi Dahlia kami hadir kembali menemani ruangan wargi Dahlia yang tentunya atas izin dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Doa terbaik dari kami berdua, silaturahim dari kami berdua untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Baik di dalam grup Hikmah Fajar Dahlia Thayyib, grup Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Sya'ban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, juga para pimpinan dan para jamaah majelis-majelis taklim seperti Majelis Taklim Fathul Khair, ada Uni ya, ada Uni sama Ibu Ade, kemudian ada juga Majelis Taklim Salamun At-Tawabin, Majelis Taklim Fathul Mubin, ada Ibu RT-nya ya, Ibu Lia-nya, juga ada Ustadz Nano di sana, Sarip, kemudian Pak juga Pak Adi, Kang Endi ya, mudah-mudahan sehat. Kemudian juga ada para jamaah Majelis Taklim Al-Asdiqa, Majelis Taklim di Masjid Al-Mubarakah di Nangkas
Nangka Sunni. Betul. Kemudian majelis taklim, kajian kolbu. Tidak lupa juga kami ingin sampaikan Bang untuk para jamaah haji dan umroh kloter 21 di kota Cimahi. Ada Pak Haji Maman di Dusun Bambu dan keluarga, Haji Iskandar Zulkarnain yang ada di Grand Sharon, Pak Haji Ipan dan Teh Intan ya. Kemudian Abah Ade, lagi udur Abang. Aduh lagi mohon ya Bu Abah Ade nyuju penyawat gohgoy. Gohgoy. Terang gohgoy. Banyak yang lagi gohgoy sekarang Pak Ustadz. Sing damangnya Abah. Pak Haji Nandang dan keluarga semua juga sehat ya. Amin. Kemudian juga untuk Mama Hajah Nur Adil. Mama Hajah Nur Adil sama Bapak Ian udah sehat. Bapak Ian semoga sehat. Kemudian Bunda Hajah Ida dan Pak Haji Nana di rumah makan Purut ya di Ranca Bali, Nenek Ina dan Abah Dahromnya. Mudah-mudahan sehat. Juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk Ibu Hajah Eni, Bu Hajah Eni dan Bapak Doniar Kusumaji, Pak Haji Ali dari Makobrimo Polda Jabar. Mudah-mudahan sehat. Pak De Parsono. Pak De Parsono juga. Mudah-mudahan sehat. Ada dalam rahmat Allah. Ibu Iis Dastri. Bu Iis ya. Dastri. Kemudian Ibu yang ada di Dulatip. Ibu Hajah Oneng di Sarijadi. Ujung ya. Ujung. Sarijadi Ujung. Mohon. Dan kami juga ingatkan Bang Haji Apul pada kesempatan yang baik ini. Hari ini ada pengajian rutinan bersama Teh Haja Bentang ya. Kajian rutinan muslimah bersama Teh Haja Bentang hari ini pada pukul 12.30 setelah melaksanakan sholat zuhur di Masjid Nurul Huda, Jalan Keliningan nomor 29 Turangga Buah Batu Bandung. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal soleh, menimbal ilmu, dan mudah-mudahan kebersamaan kita tentunya hari ini mampu menghadirkan pahala dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Amin ya Allah, amin. Ada Kang Wahyu di Rancamanyar dan juga untuk Kakek Agus Sudrajat di Gatsu dan Teh Tita Wahyudin. Teh Ane terima kasih. Ini kemudian siapa lagi atau Wae dan terima kasih untuk Pak Supardi di Cilengkrang. Kelihatan di layar kita baru. Betul, Masya Allah. Ini Pak Agus di Ateja. Nah, apa kabar Pak Agus Ateja sama Ibu Itihna dan juga Bu Lilis sama Ibu Titin. Kemarin tuh abang buru-buru pulang, beliau subuh-subuh tuh teriak abang gitu kan. Dingin ya kemarin tuh saat pulangnya. Pak Supardi terima kasih di Cilengkrang. Abi Gunung Sembung yang sudah Abi bangun Gunung juga. Sembung semoga sehat dan keluarga. Ini jenang itu teh. Nuju ngopi Bang Intan. Ibu Hajah Neni Sukarni, Teh Lilis Nur Laila, Teh Lilis Siti Juangsi dan Kang Haji Wahyu juga Kang Lutfi. Kemudian juga Ibu Hajah Juarsih yang ada di Sayang di sana di Jati Nenjer ya. Ibu Hajah Lia, Ibu Popon, Teh Aida di Jabal Halurongga, Mami Umi. Tuh ada Ibu Lilim Halimah. Ibu Hajah Lilim, semoga sehat, ada dalam rahmat Allah sekeluarga insya Allah ya. Kita tunggu untuk yang siap bergabung di acara Hikmah Fajar Dahlia FM pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang jebakan-jebakan Batman lagi. Banyak yang, ya banyak jebakan-jebakan tuh Ustaz, kita tidak menyangka loh itu tuh Tem. Jebakan Batman mah itu punya Uya-Kuya. Jebakan Batman. Ya di rayu-rayu itu di apa namanya tuh ditipu ya di prank bahasana. Bahasanya emput di prank gitu. Di prank. Wargi Dahlia subhanallah. Itu dan baik kita siap ya untuk wargi Dahlia. Ibu Yayat Suryati terima kasih Ibu Sadia, Ibu Ella di Jangkuang, Ibu Neni Sukarni juga di Cipadung. Cipadung apa Cipacing ya? Water Pacing. Oh, Water Pacing. Suasana pagi hari ini Ibu Hajah Neng Sarijadi, Ibu Hajah Oneng ya juga. Betul. Haji Miftah. Pak Haji Miftah, Teh Mira sama Teh ini juga. Hajah Mira dan Kang Haji Cece. Dan juga untuk yang berulang tahun pagi ini ada Pak Rudi di Bagas Audio Car. Kalau nggak salah ulang tahun tuh hari ini tuh. Oh gitu, barakallah fi umri. Mudah-mudahan rame dan meriah, tidak kesepian dalam keramaian ya. Oh, aduh, gaya. Ustadz, banyak orang tuh sekarang ya kesepian dalam keramaian.
Dikiranya dia ada masalah, sepi, galau di rumah, cari tempat hiburan. Itu dalam keramaian, ternyata masih. Subhanallah. Nah itu tadi jebakan Batman, jebakan Itu setan jebakan itu. syaitan. Berlingkar terus itu. Terus Kesepian dalam keramaian, Iya. itu filosofis kan? betul seperti spiral terus Oh, mencari itu. rujit kan itu nanti. kan itu nanti. Rasa ante rasa bersih kadinya teh. Betul, padahal rujit. Ijit gitu. Hinyai itu kan itu nanti. Wah. Garila. Ini termasuk juga dari jebakan-jebakan syaitan. Nah itu jebakan itu tuh Ustaz. Betul. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bersama-sama dengan wargi tentang mengenal jebakan setan. Di acara Hikmah Fajar Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal. Wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awalu huwal akhiru wal zahiru wal batin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Wargi Dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah rahmani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini di sepertiga malam terakhir Allah Azza wa Jal masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan dimudahkannya kita untuk beramal saleh. Kenikmatan diberikannya kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas amal ibadah di tengah-tengah manusia dalam keadaan terlelap tidur. Tetapi Allah menginginkan sebuah kebaikan untuk kita. Allah menginginkan sebuah pahala yang diberikan untuk kita. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah tetap memberikan keistiqomahan dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan kita untuk meraih kehidupan bahagia fid dunya wal akhirah dan mengisi sisa usia kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib semakin tayyib. Sudah siap wargi? Insya Allah kita akan coba membahas mengenal jebakan syaitan wargi Dahlia. Ada sebuah janji iblis, janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, syaitan ya, yang dirajai oleh namanya iblis laknatullah alaih, telah berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berjanji. Ingat wargi Dahlia. Ya, dia berjanji kepada Allah Rabbul Alamin. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tertera di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Di dalamnya berisi tentang janji iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana dikatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi mis-sami'il 'alaihi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la ujayyinna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in
illa ibadika minhumul mukhlisin. Ya Tuhanku, kata iblis, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku tersesat, pasti, kata iblis, aku menjadikan kepada manusia memandang baik dalam perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku sesatkan mereka semua. Illa ibadika minhumul mukhlisin, kecuali hanya hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ini janji iblis wargi. Ini adalah sebuah keinginan, sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh iblis. Karena ini iblis ini wargi dahlia lebih pintar, lebih fasih mengenai ilmu agama daripada kita. Saking ketaatannya iblis kepada Allah, sampai naik derajat iblis dari bangsa jin karena ketaatan iblis sama derajatnya dengan para malaikat. Sama derajatnya dengan para malaikat. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, sujud dalam arti penghormatan kepada Adam, maka iblis dengan jujur, dengan angkuh, dengan sombong menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Maka sejak itulah iblis terusir dari sorga. Saat terusir dari sorga, maka iblis memiliki sebuah tekad untuk menjerumuskan, menjebak anak keturunan Adam untuk menemani dia di dalam neraka. Karena iblis telah bersumpah, karena Adam dia dikeluarkan dari sorga. Karena Adamlah Allah menurunkan laknat kepadanya hingga akhir kehidupan alam dunia ini. Dan karena Adamlah sudah dipastikan iblis akan kekal tinggal di dalam neraka. Maka sejak itulah warga dahlia, iblis dengan bala tentaranya berupaya keras untuk menjebak, menggoda anak cucu Adam. Jebakan iblis ini wargi dahlia, jebakan syaitan ini sangat lembut, sangat halus. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, ya Tuhanku, kata iblis, oleh sebab engkau telah memutuskan aku tersesat, pasti, kata iblis, aku akan menjadikan pada manusia memandang baik dalam perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti akan aku sesatkan mereka semua, kecuali hanya hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salihin mengungkapkan ada 5 perangkap iblis, 5 strategi iblis dalam menyesatkan manusia, 5 jebakan iblis yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ini harus kita perhatikan wargi dahlia. Jebakan strategi iblis untuk menyesatkan masyarakat manusia. Dan iblis ini wargi dahlia sudah bersumpah di hadapan Allah, ingin dipanjangkan usianya sampai hari kiamat, dan oleh Allah dikabulkan. Jadi wargi dahlia, kita jangan terlalu bangga, bahkan menjadi ujub bila doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ternyata iblis pun berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka bagi kita adalah harus mewaspadai jebakan-jebakan syaitan. Karena meyakini jebakan syaitan itu wargi dahlia pasti akan menyesatkan.
pasti akan membunuh kita, menyeret kita untuk menemani iblis di dalam neraka. Sampai-sampai Nabi SAW menegaskan bahwasannya perjalanan menuju surga selalu dihiasi dengan hal-hal yang tidak baik. Dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai. Sementara jalan menuju neraka pasti dihiasi dengan hal-hal yang membuat kita tertarik, terpedaya dan terpesona dengan keindahan-keindahan yang dijanjikan oleh iblis. Karena iblis itu wargi dahlia senantiasa menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Iblis selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Kalau iman kita tipis, setipis tisu wargi dahlia, maka tentunya mudah bagi syaitan untuk menggoda kita. Demi Allah saya katakan, mudah iblis untuk menggoda. Tidak peduli yang digoda oleh iblis itu entah pejabat. Maka jadilah Fir'aun kelas kakap. Di tahun sekarang, di zaman sekarang, iblis menggoda para orang-orang yang berilmu. Maka tentunya dia ujub dengan ilmunya. Dia bisa masuk kepada orang-orang yang ingin tampil, mencari panggung, popularitas, masuk ke sana. Sehingga semuanya dilakukannya bukan karena Allah, tapi apa? Update status untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sanjungan dari orang lain. Itu termasuk jebakan iblis. Tetapi di sini berdasarkan Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menetapkan ada 5 strategi yang dilakukan oleh iblis untuk anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu kita. Yang pertama, kata beliau bahwa iblis menawarkan kekufuran. Awas, gini warga dahlia. Tadi dikatakan akan aku mendatangi anak cucu Adam, mendatangi manusia untuk menjadikan memandang baik dari perbuatan maksiat. Jadi iblis itu bisa memandang ini perbuatan baik padahal dia sedang berbuat maksiat. Hati-hati loh ini. Seperti apa? Menawarkan kekufuran. Apa itu kekufuran? Menolak kebenaran agama. Ini jebakan yang pertama. Iblis menawarkan kekufuran, menolak kebenaran agama. Misalnya, dihembuskanlah keraguan-raguan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, terhadap apa? Ketetapan Allah. Dihembuskan keraguan-raguan kepada Allah. Sekarang itu lagi ramai. Apakah Allah itu 1, 2, apa 3? 3 jadi 1. Apa memang begitu? Apakah ini ada seorang mursyid? Mursyidnya seperti apa? Ragu-raguan itu. Dan itu semua bohong. Kemursyidan, apapun namanya wargi dahlia, kalau itu memang menjadikan sesuatu hal yang meragu-ragukan dalam ajaran agama, ini nih. Subhanallah. Ini zaman sekarang seperti itu. Menggoda. Iblis menawarkan kekufuran, ragu-ragu kepada berita dari Nabi. Awas wargi dahlia. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada sesuatu yang belum tentu kebenarannya daripada Rasulullah SAW. Dan sekarang terbukti prediksi Nabi telah terbukti. Padahal Nabi hidup 1400 tahun yang lalu. Maka dihembuskanlah keraguan-raguan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Banyak di antara umat yang membohongkan atas namaku,
Barang siapa yang membohongkan atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap duduk kalian di dalam neraka jahanam. Naudzubillah tsumma naudzubillah.